Kalau kita akan berdoa, Tuhan, walaupun aku punya banyak masalah, aku mengerti bahwa masalah itu adalah untuk merendahkan hatiku. Dan untuk memeriksa, kalau dilanjutin kalimatnya, untuk memeriksa apakah ada Tuhan di dalam hatiku. Maka Tuhan, aku ada di sini bersamamu. Walaupun aku sulit, walaupun aku punya penyakit, walaupun mungkin penyakitku ini akan bikin aku mati, tapi aku tetap di sini bersama dengan Engkau. Iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Baru pas nyanyi kita. Tapi kalau dikit-dikit kita ciut, kita nggak ngerti tujuan Tuhan ngasih kita masalah. Tuhan, kenapa Tuhan kasih aku masalah? Tuhan, angkat masalahku. Tuh kita nyanyi, iblis telah dikalahkan dengan kuasa darah. Nggak cocok. Asli nggak ada cocok-cocoknya sedikit pun juga. Cuman permainan-permainan ritual agama aja itu. Nah, jadi itulah tujuan Tuhan kasih masalah. Kemudian ketika kita ada di dalam masalah, ini juga penting. Please dong, please. Jangan berharap, mundur lagi. Lampunya nggak kelihatan. Jangan berharap mujizat. Ulangin. Jangan berharap, Pak, Bu. Mujizat itu dalam Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani semeion, yang artinya adalah tanda. Tanda yang dikasih oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia ada. Itulah mujizat semeion. Tanda yang seperti itu dibutuhin oleh orang-orang yang belum percaya. Contohnya raja ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dikirim ke dalam tungku, maka Tuhan bikin mujizat melalui malaikat sehingga mereka bertiga nggak kebakar rambutnya, masih tetap panjang, nggak jadi botak begini. Oke? Mujizat. Ketika dilihat mujizat seperti itu, maka raja berkata, oh iya benar, memang hanya ada satu Allah Israel, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yang disembah oleh nenek moyangnya. Hanya Dia, Allah yang pantut untuk disembah. Nah, itulah mujizat. Kepada Bapak Ibu yang hari ini saya lihat datang di sini, saya lihat muka-muka kemuliaan, di mana di sininya pada ada bundaran halo itu yang kayak neon gitu kan. Luar biasa loh, ada di sini. Orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal, orang-orang kudus pilihan Allah. Masih perlu mujizat. Tuhan Yesus, anak Allah, nggak pernah pakai mujizat untuk kepentingan dirinya. Nggak pernah. Suatu kali dia lagi kepepet, mau ditangkap di Taman Getsemani. Waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani, dia bisa banget pakai mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Bisa banget. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kondisi seperti itu? Dia berkata begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku? Yaitu supaya Ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bisa banget. Bisa Bisa banget. Tapi apakah Tuhan Yesus bikin itu? Gampang banget. Cuma 12 pasukan, cukup. Mau lebih? Bisa. Lazarus mati 3 hari, aku bangkitin. Danau bergelora, ombak gede banget, murid-murid pada takut, mati gua nih, mati. Tuhan Yesus bilang, diam semua. Tapi apakah dia pernah pakai untuk kepentingan dirinya? Enggak. Ketika dia harus berjalan dari kota ke kota, dari ujung ke ujung, dari padang pasir ke padang pasir, dia pakai mujizat, nyampe, enggak. Dia jalan, dia lapar, kesulitan dia harus hadepin, mati di kayu salib dia hadepin. Itu loh, orang-orang yang bangkit tuh yang begitu.
Bisa banget kita berharap mujizat dan Tuhan tahu apa yang ku perlu. Tadi lagu pujian kita keren. Dia memberikan yang ku perlu. Dia tahu yang kita perlu. Tapi kita kepingin dia ngasih yang kita mau. Itu problemnya. Ketika Tuhan lihat bahwa kita butuh mujizat, dia yang ngatur. Dan dalam titik-titik ujung pertahanan seseorang, perhatiin deh, Tuhan kirim malaikat-malaikat untuk menolong. Nah, di sini kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Malaikatnya itu seringkali datangnya juga bukan dalam bentuk yang ajaib, yang gegap gempita gitu, enggak selalu. Dia bisa kirim manusia lain untuk berlaku sebagai malaikat buat kita. Malaikat memang ada yang datang dengan cara yang dahsyat, keren banget, ada. Ya, dalam kasus Sadrak, Mesak, Abednego tadi itu misalnya. Oh, itu tungku panas banget, bro. Panas dong. Orang yang masukin Sadrak, Mesak, Abednego aja langsung mati karena kepanasan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bisa dijagain, nggak kebakar. Hebat. Nah, di situ mungkin kita nggak bisa ngelawan. Kita nggak bersayap, kita nggak rupawan. Jelek, berkeriput gini kayak saya nih. Nggak tahu kenapa jadi banyak begininya. Makin lama saya makin kayak sama kayak eyang saya. Tenaga makin kurang. Mungkin kita nggak bisa ngelawan lah yang kayak begitu. Malaikat kualitas itu bukan kita memang, mungkin bukan. It's okay. Tapi malaikat juga dikirim sama Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Coba pikirin, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, kan Bapa kirim malaikat. Tugasnya apa? Menghibur. Coba. Ketika orang lain banyak masalah, kita juga banyak masalah. Tapi bisa nggak kita berhenti mikirin diri kita sendiri dulu sebentar? Can we? Harus ada bahasa Inggrisnya sedikit supaya kelihatan berbobot gimana gitu. Ya kan? Bisa nggak? Kalau soal bicara masalah, kita nggak sendirian. Michael Jackson bilang, "You are not alone." Kita nggak sendirian. Semua orang juga punya masalah. Tapi bang, lu gak tahu masalah gue berat banget. Iya, kalau kita pelototin masalah kita, berat terus. Makin kita pelototin masalah kita, makin jadi kayak gunung Himalaya. Tapi kamu beriman. Dengan iman kamu bisa pindahin gunung masalah itu. Gimana caranya? Iya, jangan dilihatin terus dong problem lu. Tapi bang, gue kepingin motor. Lihat, problem lu adalah keinginanmu. Bukan apa yang kamu perlu. Dilihatin terus. Ya udah makin ruwet lah makin lama. Si abang enak ngomongnya, nggak punya masalah. Siapa bilang? Ayo kita adu-aduan. Kita cerita yuk sini yuk. Kita cerita ya problem kita. Emang enak. Banyak problem. Tapi bisa nggak kita lupain dulu lah masalah kita. Kita cari jalan keluar lah. Masalah ini kita pasti harus cari jalan keluar. Tanggung jawab lah, selesaiin masalah ini. Minggu lalu saya khotbah di Surabaya. Selesai khotbah orang bilang gini, bang, gua terlibat pinjol. Bantu bang, doain bang. Jawaban saya apa? Enggak lah, gue gak bakalan bantuin lo berdoa. Pinjol, dibayar. Kok didoain? Make sense gak sih lo? Pinjol, dibayar kali. Tapi gimana cara bayarnya? Ya gak tahu gimana caranya. Kemarin kamu bikin pinjol, udah tahu problem di mana-mana pinjol. Masih diambil terus. Punya kapasitas bayar gak? Enggak. Kenapa diambil? Begitu udah diambil orang lain suruh bayarin. Gimana sih?
Punya apa kamu? Satu-satunya yang gue punya cuma motor bang, gimana? Ya jual lah. Kalau dijual gimana? Ya lo yang mikir. Gue minta mujizat. Kalau dijual gimana? Gue gak punya motor lagi. Lo punya kaki gak? Dan Anies berkata, bukan Anies lah, ini orang lain. Alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang adalah ya udah, tanggung jawab. Sering banget orang nggak mau tanggung jawab terhadap problem-problem yang dia buat sendiri, nyebelin. Habis itu dia ngomong, aku punya masalah. Lu nggak sendirian. Selesaiin masalah itu dan kemudian walaupun bermasalah, hibur orang lain kali. Ngehibur tuh juga bukan selalu harus tayang-tayang. Enggak, barusan saya ngehibur dengan cara nampol, bayar utang lo. Itu juga menghibur, tapi ya mesti kasih kekuatan dong. Kekuatannya bayar. Oke, gue bisa bantuin. Kalau gue bisa bantuin, gue bantuin dikit. Tapi sisanya kamu yang harus bayar. Mana sih? Bisa kan begitu? Atau dalam kasus Elia. Elia udah putus asa. Dia bilang gue mendingan mati deh, gue mati aja nih, gue mati. Sorry, tadi saya nggak lihat jamnya. Jam berapa waktu saya mulai tadi, Pak? Saya lanjut apa gimana nih? Berhenti sini boleh juga nih. Lanjut. Bener nih, masih mau nih. Oke. Dalam kasus Elia udah putus asa banget. Nabi Tuhan, tapi dia putus asa banget. Putus asa tuh semua orang bisa putus asa. Kita jangan sosok, gue gak bisa putus asa, di dalam Tuhan kita kuat. Iya, di dalam Tuhan kita kuat, tapi perasaan putus asa itu tetap ada. Ayub juga punya rasa itu. Nah, dalam kondisi ketika Elia putus asa dan rasanya kepingin mati, Tuhan kirim malaikat. Apa yang dikerjain sama malaikat? Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, yang dikerjain sama malaikat sederhana. Dia masak buat Elia, terus dia bilang kepada Elia, Elia dipanggilnya apa kira-kira? El kan? Kenapa pada bingung banget sih? Saya bilang bangun makanlah. Sederhana banget kalimatnya, bangunlah, makanlah. Bisa gak kita bikin itu? Sering banget orang Kristen tuh, kalau lihat orang dalam kesulitan, dia bawaannya mau khotbah. Dikhotbahin orang lagi dalam kesulitan. Ada nih ibu-ibu, suaminya meninggal. Gara-gara COVID, Pak. Dia nangis, gegerungan. Dia kepingin masuk ke kuburannya. Dia mau lompat. Langsung Kristen-Kristen itu berbilang, dalam nama Yesus, jangan kamu berbuat itu saudaraku. Kata Tuhan Yesus, apabila janganlah capek lu jadi khotbah. Orang lagi sedih. Orang lagi sedih kan butuh dipegang tangannya. Dipeluk kali. Sederhana aja. Geblek yang ngomong nih, lompat aja duluan ke kuburannya, kita jagain dia dari bawah. Emang kenapa? Supaya dia jangan kenapa-napa. Misalnya, ekstrimnya, daripada kita khotbahin. Bagaimana daripada kita khotbahin, kita bikin sesuatu buat dia. Sediain dia makanan kek, bikin sesuatu apa kek. Di sekolah kita ngeliat orang dibully, kita bikin sesuatu enggak? Kita bilang itu anak-anak yang ngebully jahat banget tuh. Masa bikin begitu ke orang? Anaknya kecil lagi yang dilawan. Tapi lu bikin sesuatu gak? Kita bantuin gak? Kita yang ada kita berdoa, tapi kita berdoa dari jauh. Dari jauh lu berdoa. Bantuin dong. Dengan begitu kita jadi utusan-utusan Allah dalam dunia yang memang gelap, jahat, dan bengkok ini. Sehingga ketika kita sadar ini semua, kita bisa bilang, aku udah bangkit. Dan ketika aku bangkit, aku tantangin bukan manusia, aku tantangin malaikat. Enak aja loh. Supaya malaikat minder sama kita. Iblis gemeter sama kita.
Dan kita bisa bilang, malaikat juga tahu siapa yang jadi. Siapa juaranya? Tunjuk kita. Siapa juaranya? Gitu dong. Setuju untuk bangkit? Setuju tantangin malaikat? Amin. Apaan sih itu? Amin. Apa nggak jelas? Setuju nggak kita tantangin malaikat? Jelas dong, orang kita dicipta segambar serupa kok. Maju aja. Kekecewaan kita semua orang juga ngalamin. Jangan itu terus yang kita omongin. Oke? Phew.